Dalam sistem pemilu serentak ini, partai pendukung calon presiden, partai utama pendukung calon presiden akan mendapatkan bagian terbesar. Kalau istilahnya orang itu lion share ya. Jadi kalau misalnya calon presidennya adalah Prabowo Subianto, PDIP mencalonkan Prabowo Subianto, maka yang akan menjadi partai pemenang pemilu dalam pemilu 2024 adalah Partai Gerindra. PDIP tidak akan jadi pemenang pemilu lagi, walaupun mungkin suaranya akan besar. Dia mungkin akan turun ke peringkat kedua. Kalau misalnya kadernya sendiri, misalnya Ganjar Pranowo yang dicapreskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pembeli Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan membahas isu mengapa PDIP tidak berani mencapreskan Prabowo Subianto. Walaupun Prabowo ini di-endorse oleh Jokowi dan sangat kuat, Megawati PDIP memilih mencapreskan Ganjar Pranowo, kadernya sendiri. Walaupun sampai sekarang masih ada tarik-menarik yang cukup meramaikan suasana, seperti kemarin di sela-sela pidato politik calon presiden Anies Baswedan yang menohok dan viral itu, ada berita lain yang berasal dari Solo, pertemuan Prabowo Subianto dengan anaknya Pak Jokowi, Gibran Rakabuming yang juga wali kota Solo. Ada yang bilang Gibran akan menjadi calon wakilnya Prabowo, tapi tampaknya untuk menjadi cawapresnya Prabowo ini, Gibran tampaknya belum memenuhi syarat karena dia masih di bawah umur. Umur Gibran itu masih 35 tahun ya. Sedangkan Undang-Undang Pemilu pasal 169 itu huruf Q menyatakan usia calon presiden dan calon wakil presiden itu 40 tahun. Jadi masih kurang 5 tahun lagi ya. Hari itu Gibran mengajak Prabowo keliling Solo menemui para relawannya, dan para relawannya itu secara terbuka dan terang-terangan menyebut sudah mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Bahkan di berita-berita ditulis relawan Jokowi Gibran ya. Salah satunya itu adalah relawan Jokowi Gibran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kita tahu arti Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dalam pemilu kita. Dua daerah itu adalah dua lumbung suara yang paling menentukan. Siapa yang menang di dua daerah itu, maka dia kemungkinan besar akan memenangkan pemilu presiden. Sebelum itu, pendukung-pendukung Jokowi juga yang sejak tahun 2014 lalu bahkan ya, seperti Jokowi Mania, Jomannya Emmanuel Ebenezer, itu juga sudah menyatakan sikap mendukung Prabowo. Jokowi ini sinyalnya emang cukup acak juga ya. Kadang-kadang dia bilang sekarang jatahnya Prabowo, kadang-kadang dibilang yang pemimpin yang mikirin rakyat itu adalah yang berambut putih. Tapi kalau misalnya kita lihat berita-berita, misalnya kalau kita runut lagi berita-berita itu, benang merah dukungan Jokowi ke Prabowo itu cukup kelihatan ya, dan makin terkonfirmasi dengan peristiwa-peristiwa pasca pengumuman Ganjar sebagai presiden. Prabowo menemui Jokowi di hari Lebaran di Solo tanggal 22 April, kemudian juga jalan-jalan sama Gibran, dan sekarang beberapa hari yang lalu juga bertemu kembali dengan Gibran. Dari dulu Jokowi itu sudah menyatakan sekarang jatahnya Prabowo, walaupun dulu dibantah oleh Hasto Kristianto ya, Sekjen PDIP itu menyatakan bahwa presiden itu bukan jatah-jatahan. Dan sekitar pekan ketiga Maret, Jokowi mempertemukan Prabowo sama Ganjar di Panen Raya di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dan kemudian dari peristiwa itu mencuat isu pasangan Prabowo-Ganjar. Prabowo yang jadi presiden, Ganjar yang jadi calon wakil presiden. Tapi semua itu kemudian selesai setelah Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tapi sebenarnya mengapa PDIP itu tidak berani mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden?
bukankah misalnya Prabowo itu sudah ke koalisi sebelah ya, walaupun dia 2014 dan 2019 rivalnya Jokowi, dia sekarang sudah menjadi orangnya Jokowi. Lagi pula pemilu 2009 kemarin itu, menjelang pemilu 2009 ada perjanjian batu tulis ya. Itu poin 7 menyatakan Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014, artinya 5 tahun lagi mendukung Prabowo. Tapi ternyata 5 tahun kemudian yang didukung malah Jokowi. Sempat sebenarnya sebelum pengumuman Ganjar calon presiden itu sempat juga mencuat wacana untuk Prabowo Puan. Ini sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai cara PDIP dan Megawati untuk membayar utang batu tulis ya. Banyak sekali berita dan banyak relawan juga yang mulai mendukung. Tapi kemudian semua spekulasi tentang perjanjian batu tulis itu kemudian selesai juga di batu tulis ketika Megawati dan PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 21 April yang lalu di Istana Batu Tulis. Apa alasannya kira-kira mengapa Megawati dan PDIP tidak berani mencalonkan Prabowo sebagai presiden? Banyak analisis, banyak spekulasi. Saya ingin melihat persoalan ini dari desain pemilu kita, terutama pemilu serentak dan kotel efek atau efek ekor jasnya. Jadi kebetulan saya sudah menulis juga panjang lebar tentang pemilu serentak dan efek ekor jasnya ini. Saya menulisnya di bab khusus di bab 13 ya. Dan salah satu kesimpulannya adalah pada desain pemilu serentak terjadi kotel efek di mana hasil pemilu itu cenderung kongruen ya. Artinya hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif itu akan berbanding lurus. Artinya kalau misalnya calon presiden dari partai A menang, maka biasanya pemenang pemilu legislatif atau yang memenangkan kebanyakan kursi DPR termasuk senatnya biasanya ya dari partai A juga. Itu ada keteraturan seperti itu walaupun tidak sepenuhnya mutlak ya. Tapi ada keteraturan seperti itu dan ini sudah diteliti di banyak sekali negara yang menerapkan pemilu serentak. Jadi artinya dalam sistem pemilu serentak ini partai pendukung calon presiden, partai utama pendukung calon presiden akan mendapatkan bagian terbesar. Kalau istilahnya orang itu lion share ya. Misalnya bukti faktualnya ya, PDIP itu di era reformasi ini memulainya tahun 1999 itu dia pemenang pemilu ya. Kemudian dia nomor urut pertama pemenang pemilu. Kemudian tahun 2004 dia jatuh ke peringkat kedua. Waktu itu pemenang pemilunya tahun 2004 itu Golkar ya. Kemudian pemilu 2009 terjadi perubahan lagi. Kali ini PDIP turun ke peringkat ketiga. PDIP turun ke peringkat ketiga, di bawahnya Partai Demokrat dan Partai Golkar. Tapi kemudian PDIP kembali naik ke permukaan. Tahun 2014 PDIP kembali menjadi pemenang pemilu dan kemenangan terbesarnya adalah tahun 2019 ini ketika pemilu serentak. Artinya kotel efek itu menjadi sangat maksimal. Kita pemilu serentak kita kan pertama kali dimulai tahun 2019. Itu PDIP mendapatkan persentase suara terbesarnya ya, 19% suaranya dan kursinya itu 128 kursi atau 22,26%. Jadi inilah alasan mengapa PDIP itu tidak berani mencalonkan Prabowo. Karena kalau PDIP sampai mencalonkan Prabowo jadi presiden, 2024 itu yang mungkin keluar menjadi partai pemenang pemilu, penguasa kursi terbesar di Senayan adalah Partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. Karena efek korjas itu akan sebagian besar diambil oleh calon presiden. Jadi kalau dalam teori kotel efek itu sebenarnya yang menarik biasanya digambarkan capres di depan dan partai-partai itu bergelantungan di belakang. Artinya capres itulah yang menarik partai. Jadi kalau misalnya calon presidennya adalah
Prabowo Subianto, PDIP mencalonkan Prabowo Subianto, maka yang akan menjadi partai pemenang pemilu dalam pemilu 2024 adalah Partai Gerindra. PDIP tidak akan jadi pemenang pemilu lagi, walaupun mungkin suaranya akan besar. Dia mungkin akan turun ke peringkat kedua atau peringkat ketiga, nggak tahu juga. Jadi itu alasannya. Jadi alasannya itu adalah PDIP ingin menjaga posisi dia di peringkat pertama hasil pemilu legislatif. Jadi demi menjaga suara inilah kemudian akhirnya Puan Maharani legowo. Kabarnya itu sebelum mendeklarasikan Ganjar Pranowo itu Puan Maharani secara khusus menemui Jokowi ya, untuk menyampaikan bahwa PDIP akan mencalonkan Ganjar Pranowo. Jadi demi penyelamatan partai. Peluang Gerindra untuk menang pemilu itu semakin besar sebenarnya. Kalau kita lihat pemilu 2019 kemarin misalnya, Gerindra itu sebenarnya dari sisi urutan suara sudah nomor 2 ya. Kalau dari sisi suara nomor 1 PDIP, nomor 2 Gerindra, nomor 3 Golkar. Walaupun dari sisi kursi PDIP nomor 1, Golkar nomor 2, Gerindra nomor 3. Ini persoalan sebaran kemenangan saja sebenarnya. Tapi artinya dari sisi suara Gerindra itu sudah nomor 2. Itu capresnya waktu itu Prabowo kalah. Sekarang kalau misalnya Prabowo dicapreskan oleh PDIP, dia mungkin menang. Maka Gerindra pasti yang nomor 1. PDIP kemungkinan di nomor 2. Karena faktor kotel efek itu. Sementara kalau misalnya PDIP mencapreskan Prabowo dan kalah misalnya, taruhlah misalnya pasangan Prabowo Puan atau Prabowo Ganjar ya, dan pasangan itu kalah, ya PDIP juga tidak akan bisa bertahan. Jadi dia mungkin akan turun cukup jauh. Kalau misalnya PDIP mendukung Prabowo, mencapreskan Prabowo dan Prabowo menang, Gerindra akan nomor 1, PDIP akan nomor 2 kemungkinan. Tapi kalau misalnya PDIP mencapreskan Prabowo dan Prabowo kalah misalnya, Gerindra mungkin akan turun ke peringkat 2 atau 3. Sementara PDIP mungkin jangan-jangan bisa jadi nomor 4. Artinya dia terulang lagi kejadian seperti pemilu 2004 dan 2009. Karena kotel efek itu memang lebih melekat kepada calon presiden dan bukan ke calon wakil presiden. Kita bisa lihat itu misalnya kemarin sebagai perbandingan ya. Kita bandingkan misalnya dalam pemilu Brazil. Dalam pemilu Brazil tahun lalu itu pemenang pemilunya adalah pasangan Lula da Silva dan Geraldo Alckmin ya, dari PSB, Brazilian Socialist Party. Kalau kita lihat suaranya misalnya, Brazilian Socialist Party itu malah suaranya turun. Cawapresnya ini tidak terlalu mendapatkan kotel efek ya. Yang banyak mendapatkan kotel efek itu adalah capresnya. Capresnya itu Lula da Silva dan Partai Pekerjaannya itu tetap bertahan ya. Jadi dalam pemilu Brazil itu calon presiden yang mendapatkan kotel efek itu ya. Dan calon wakil presiden itu justru dalam Pilpres 2022 kemarin itu partainya Brazilian Socialist Party atau PSB itu justru kehilangan kursi. Dia kehilangan 8 kursi malah, dari 32 kursi dalam pemilu 2018 menjadi 24 kursi dalam pemilu 2022. Nah, Brazil ini kan pemilunya sama seperti Indonesia. Dia pemilunya serentak. Kemudian sistem pemilunya juga sama. Sistem pemilu presidennya adalah majoritarian runoff current system, sedangkan sistem pemilu legislatifnya adalah proporsional penulis ya, proporsional terbuka. Itu sama dengan yang terjadi pada Pilpres 2018. Dalam Pilpres 2018 itu pemenang pemilunya adalah Bolsonaro yang berpasangan dengan Hamilton Mourão dari PRTB ya. PRTB ini Brazilian Labor Renewal Party ya. Bolsonaro itu didukung oleh partai PSL ya, yang kenaikan suaranya itu sampai 5.000%. Social Liberal Party atau PSL ini dalam Pilpres 2014 partai ini hanya mendapatkan 1 kursi di DPR ya, atau Chamber of Deputies. Tapi dalam Pilpres 2018 partai ini mendapatkan 52 kursi DPR, artinya naik sampai 5.000% lebih ya. Luar biasa, dan langsung menjadi pemenang pemilu mengalahkan
Partai Pekerja. Kemudian di Senat dia mendapatkan 4 kursi baru. Kursinya ini sama dengan yang didapat oleh Partai Pekerja dan Partai Brazilian Socialist Democratic Party. Begitu kuatnya faktor kuartel efek itu didapat oleh calon presiden. Sementara calon wakil presidennya waktu itu, Partai PRTB itu tidak mendapatkan kursi di DPR maupun Senat. Di DPR malah kehilangan satu-satunya kursi. Nah, di DPR itu dalam pemilu 2014, Pilpres 2014, dia masih punya 1 kursi di DPR. Di Senat memang kosong ya kursinya. Nah, dalam pemilu 2018, Mourão yang berpasangan dengan Bolsonaro ini kan menang Pilpres. Tapi justru kehilangan satu-satunya kursi dalam lembaga DPR dan tidak mendapat sama sekali kursi di Senat. Artinya yang memborong kotel efek itu adalah calon presiden. Jadi kalau misalnya skenario PDIP sampai masuk dalam skenario misalnya calon presidennya Prabowo, kemudian dipasangkan dengan Ganjar atau Puan, misalnya Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan, kalau misalnya yang terjadi di Brazil ini juga terjadi di Indonesia, maka PDIP syukur-syukur kalau bisa mempertahankan jumlah suara dan kursinya. Karena kemungkinan dia pasti akan jadi nomor 2. Kalau Prabowo menang, dia akan jadi nomor 2 PDIP. Dan kalau misalnya Prabowo kalah, maka dia mungkin akan turun lebih dalam. Ya, jadi itulah salah satu yang menjelaskan kenapa PDIP tidak berani mencalonkan Prabowo. Dia memilih kadernya sendiri. Kalau misalnya kadernya sendiri, misalnya Ganjar Pranowo yang dicapreskan dan menang, maka PDIP akan tetap nomor 1. Kemungkinan besarnya akan tetap nomor 1 kalau dengan pendekatan teori kuartel efek ini. Sedangkan kalau misalnya Ganjar Pranowo kalah di pemilu 2024 nanti, PDIP mungkin akan tetap di papan atas, mungkin dia hanya akan turun di posisi kedua. Sama seperti Prabowo yang 2019 kemarin kalah, tapi partainya berada di nomor 2. PDIP tidak mencapreskan Prabowo itu mungkin salah satu pertimbangannya itu adalah menjaga partai. Terus bagaimana kalau misalnya bagaimana dengan Prabowo? Apakah dia mau jadi calon presidennya Ganjar Pranowo? Kan sudah disebut-sebut setelah deklarasi Ganjar itu Prabowo banyak disebut-sebut menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Apa dampaknya bagi Gerindra, bagi Prabowo, dan bagi PDIP? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Tetap di Pemilih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.